banyak sekali macam-macam di luar sana yang melakukan hal yang serupa gitu ya. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan, saya nggak akan sebutin satu persatu, tapi saya yakin teman-teman semua juga pasti sering melihat bahwa adanya, wah ini fenomena bisa tiba-tiba hilang dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam dalam tanda kutip itu alasannya mereka. Tapi kalau kita lihat di VTube, ini berbeda. Saya yakin teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang terpilih karena teman-teman semua ini adalah orang-orang yang melihat peluang di VTube, orang-orang yang melihat bahwa konsep ini luar biasa. Saya yakin teman-teman semua adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menilai dengan objektif. Nah, makanya hari ini saya ingin cerita sama Anda nih. Kita pengen supaya kita ngobrol santai lah. Mungkin kita lihat teman-teman semua juga mungkin banyak yang ada masalah dalam kehidupannya, keluarganya, atau mungkin dari apapun itulah ya. Semua orang kan pasti punya masalah dalam hidup. Tapi saya yakin teman-teman semua ini adalah teman-teman yang cerdas, orang-orang yang bisa melihat dengan pikiran yang objektif. Nah, kalau saya melihat seperti ini, VTube ini dari awal sampai sekarang itu tidak pernah tidak pernah yang namanya tidak mengurus soal perizinannya, tidak mengurus soal legalnya. Ya, VTube ini selalu ada, manajemennya selalu ada. Ya, manajemennya ya mungkin memang tidak tiap hari, tapi selalu mengupdate, ada selalu update-updatean, selalu ada di sana. Jadi kalau orang bilang VTube ini scam, buat apa? Kalau misalkan scam, dibuat VTube 3.0, buat apa? Kan nggak ada gunanya, bener nggak? Buat apa? Kalau misalkan mau scam mah itu sudah pasti dari jauh-jauh hari juga udah terjadi gitu. Tapi lagi pula kalau misalkan pun kita bicara scam, buat apa juga perusahaan ini scam? Karena perusahaan tidak mengambil uang, perusahaan tidak mengambil uang kita kan gitu. Perusahaan tidak ada mengumpulkan dana, tidak mengumpulkan dana kita gitu. Jadi buat apa perusahaan scam? Jadi itu nggak masuk di pemikiran saya bahwa ada orang yang bilang ini scam gitu. Jadi itu nggak mungkin. Bahkan kita juga sama-sama ngelihat bahwa di pemberitaan itu tidak pernah ada satupun yang dibilang VTube ditutup. Gak ada yang dibilang VTube ditutup. Justru yang dibilang adalah VTube dinyatakan boleh beroperasi setelah mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah supaya bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kalau menurut saya, bukankah ini hal yang baik buat kita? Bahwa kita berada di sebuah perusahaan yang mengikuti aturan dan undang-undang. Perusahaan yang mau mengikuti arahan, mau mengikuti aturan supaya VTube ini menjadi VTube yang long live. Ya. Jadi kita nggak pernah lihat, karena kalau misalkan kita lihat di luar sana ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang scam dan akhirnya ditutup gitu. Itu kan banyak banget. Tapi kalau kita enggak, kita justru dinyatakan boleh beroperasi setelah mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat beda gitu, beda banget. Justru kalau misalkan orang-orang di luar sana mengatakan kita scam, itu nggak masuk di pemikiran saya. Ya, kalau misalkan kabur, apa gitu? Kenapa perusahaan harus kabur? Justru VTube ini adalah sebuah konsep yang luar biasa. Justru konsep ini yang bisa membangun bukan cuman kita doang sebagai member, tapi juga bisa membangun UMKM, bisa menjadi sebuah jalan bagi bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan UMKM. Supaya UMKM ini meningkat, negara juga ikut meningkat. Nah, jadi kalau dari sisi saya justru melihat bahwa peranan perusahaan untuk mau mengikuti regulasi, mau mengikuti aturan, itu adalah hal yang sangat baik. Itu adalah hal yang sangat-sangat bagus sekali. Itu hal yang luar biasa gitu. Apa jangan-jangan, saya nggak tahu dengan Anda, tapi apa jangan-jangan kita ingin berada di perusahaan yang nggak peduli dengan aturan, nggak peduli dengan undang-undang, nggak peduli pemerintah mau ngomong apa, wah pokoknya suka-suka seenak udelnya aja gitu ya. Saya yakin enggak, bener nggak sih? Kita nggak pengen hal itu terjadi. Kita bukan yang mau mengikuti aturan, mau mengikuti undang-undang. Karena kita tinggal di negara hukum, maka kita perlu mengikuti hukum. Dan itu yang menurut saya, justru di kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada manajemen. Karena mereka selalu mau mengikuti aturan, mau mengikuti undang-undang, mau menerima arahan, mau untuk comply gitu dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan di kesempatan ini juga saya pengen berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan bagi VTube untuk bisa mengikuti perundang-undangan, untuk bisa VTube ini mengikuti arahan regulasinya supaya kita semua bisa berada di VTube dengan keadaan yang lebih dengan keadaan yang nyaman gitu ya, bahwa kita tidak menyalahi aturan, kita tidak menyalahi undang-undang ya. Justru manajemen itulah yang mengikuti proses, mengikuti apa yang disarankan oleh regulator.
Nah, kita pun harus menghormati proses itu. Karena proses ini memang butuh waktu. Kita nggak bisa bilang bahwa proses untuk karena kita ambil analoginya gitu ya. Kalau kita bicara misalkan kita mau misalkan kita mau misalkan kita pengen beli tanah lah, misalkan gitulah ya. Kita misalkan pengen beli tanah. Nah, kalau misalkan kita pengen beli satu tanah, apa misalkan si penjual mau jual, habis itu kita langsung oh ya sudah beli, oke, transfer, selesai. Kan nggak gitu ya. Ini kan nggak seperti beli kacang goreng gitu. Karena butuh kita cek dulu kita cek dulu ke BPN ya, buat ngecek apakah sertifikatnya asli, apakah tanahnya benar milik orang itu, apakah ditipu atau enggak. Wah, berbagai macam ya. Supaya apa? Supaya kedepannya tidak ada masalah ya. Justru itulah yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan supaya proses pengaktifan ini itu bisa berjalan dengan baik, supaya kita bisa mengikuti prosesnya ya, supaya kita bisa mengikuti prosesnya dan kita bisa ke depannya lebih baik. Kita sudah melangkah sejauh ini, kita sudah melangkah mungkin sekarang sebentar lagi udah mau 1 tahun ya. Ini tinggal selangkah, mungkin nggak selangkah, mungkin tinggal setengah langkah lagi sampai Fitup ini bisa betul-betul mendapatkan semua yang diminta, semua prosesnya sudah selesai, proses pengaktifannya sudah selesai, maka kita semua bisa langsung mulai ya. Jadi untuk itu saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Saya tahu bahwa kondisi ini mungkin sulit buat Anda dan saya gitu ya. Kita semua sekarang mungkin kondisinya sulit, tapi kita semua harus paham ya bahwa memang kondisi ini harus kita lalui, proses ini harus kita lalui ya, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ya. Saya tahu kehidupan sulit, saya tahu berbagai macam orang kehilangan pekerjaan ya, justru banyak sekali orang yang merasa membutuhkan sekali di Fitup gitu ya. Justru di kesempatan ini saya pengen menguatkan teman-teman semua bahwa kalau kita melewati proses yang tidak dialami orang lain, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak dapatkan ya. Jadi kita harus kuat, kita harus bersama-sama di sini ya. Anda nggak perlu khawatir bahwa Fitup ini scam, karena buat apa juga, karena perusahaan juga terus bekerja, manajemen terus bekerja, terus memperjuangkan yang terbaik, tapi kita pun harus menghormati proses ini ya. Kita harus menghormatinya karena memang proses ini kita butuh waktunya gitu ya, untuk menyelesaikan proses pengaktifan ini yang tinggal setengah langkah lagi, sudah tinggal sedikit lagi kok ya. Jadi ayolah kita sama-sama bersabar, kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama, supaya ketika kita berhasil melewati proses ini semua, maka kita semua akan jadi orang-orang yang lebih baik, kita semua akan jadi orang-orang yang punya mental yang lebih tangguh, kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi ke depannya ya. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin memberikan sedikit bocoran-bocoran halus kepada Anda semua di sosialisasi pertama untuk Fitup 3.0 ini, untuk memperlihatkan kepada Anda secara sekilas seperti apa sih Fitup 3.0 yang telah disiapkan untuk Anda ya. Mungkin hari ini Anda akan melihat beberapa hal ya. Ini mungkin saya share screen dulu. Oke, ya. Ya, ini mungkin supaya teman-teman semua bisa melihat ini beberapa supaya Anda bisa tahu gitu ya. Ini adalah sedikit tampilan dari Fitup 3.0 ya. Jadi tampilannya akan jadi tampilan yang fresh, tampilan yang baru, tampilan yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan orang-orang di luar sana bilang Fitup ini scam, justru di sini kita mempersiapkan sesuatu yang hebat untuk Indonesia. Kita manajemen mempersiapkan suatu hal yang dahsyat untuk Indonesia ya, supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita ya. Ini adalah beberapa ya, Anda bisa lihatlah tampilannya berbeda sekali dengan yang sebelumnya, dengan Fitup 2.0. Ini Fitup 3.0 ya. Ini ntar kalau misalnya untuk pasang iklan, dan nanti untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan ada nanti juga pasti teman-teman semua akan semakin lama semakin melihat seperti apa progresnya untuk Fitup 3.0 ini ya. Ini ada beberapa gambarnya. Oke. Dan seperti apa fitur-fitur di dalam Fitup 3.0 ini ya, seperti apa fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya mungkin seperti yang teman-teman semua tahu bahwa Fitup ini adalah suatu platform di mana kita mendukung sekali untuk UMKM go online ya, di mana yang dilakukan adalah kita mengimprove untuk soal Fitup Ads-nya ya. Jadi
VTube Ads ini akan diimprove ya, supaya VTube Ads ini akan menjadi senjata terbaik bagi para pengusaha dan juga bagi para UMKM ya. Dimana improve VTube Ads ini adalah yang pertama akan ada bagian lokasi ya, lokasi akan lebih dipertajam, terus bagian gender, jenis kelamin, lalu juga akan ada usia itu juga akan diperkuat lagi. Jadi supaya buat Anda yang mungkin seorang pengusaha, buat Anda yang mungkin UMKM, kita semua bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih dahsyat lagi dengan fitur-fitur dari VTube Ads ini. Ya, karena VTube ini adalah sebuah social media advertising, di mana social media advertising ini menitik beratkan di VTube Ads. Ya, di mana VTube Ads ini akan membantu banyak sekali UMKM di luar sana. Ya, jadi kita akan menjadi orang-orang yang bukan hanya menjadi seorang penonton iklan, tapi kita juga akan menjadi seorang promotor untuk bagi para UMKM. Kita akan menjadi promotor iklan, di mana kita memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk bisa mendapatkan bisnis mereka bisa berkembang, bisa lebih dikenal lagi lebih banyak orang melalui platform VTube ini. Ya, itu adalah yang pertama. Jadi kita ada improve soal VTube Ads, di mana VTube Ads ini akan jauh lebih tajam lagi, akan jauh lebih dahsyat lagi, ya. Dan yang kedua, yang kita lakukan peningkatan lagi. Kita melakukan improve dalam transaction system, ya, di mana kita akan menikmati sistem transaksi yang jauh lebih aman, jauh lebih nyaman di dalam VTube. Ya, jadi kita juga akan mempelajari nantinya ya untuk teknisnya. Nanti mungkin teknisnya di sosialisasi yang berikutnya. Tapi teknisnya nanti akan kita pelajari sama-sama karena kita butuh untuk mempelajari konsepnya gitu ya untuk soal transaksi sistem ini. Ya, jadi semuanya akan diimprove supaya kita tidak bisa lagi untuk ada mungkin banyak orang yang berusaha untuk melakukan fraud gitu ya, melakukan penipuan. Nah, itu semua akan dihilangkan gitu ya, akan lebih diperketat lagi supaya kita semua bisa dapat keamanan dan kenyamanan dalam kita melakukan aktivitas di dalam VTube ini ya. Jadi nanti Anda semua juga akan mempelajari ya di sosialisasi yang berikutnya soal seperti apa pengamanan ini supaya kita semua bisa paham. Cuman yang pasti kita mau menjaga rumah kita bersama-sama, kita mau menjaga VTube 3.0 ini bersama-sama supaya VTube 3.0 ini bukan cuma menjadi manfaat untuk kita, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk bangsa Indonesia. Ya, itu adalah improve dalam transaksi sistemnya. Dan yang paling penting adalah VTube mendukung untuk UMKM go online. Ya, VTube mendukung untuk UMKM bisa bertumbuh, itu yang paling penting. Dan VTube ini adalah untuk Indonesia. Ya, VTube ini adalah untuk Indonesia, VTube untuk Indonesia yang jauh lebih baik, VTube untuk Indonesia yang bisa lebih maju karena kita pengen supaya negara kita jauh lebih berkembang lagi ya. Nah, konsep VTube ini bukanlah konsep yang biasa gitu ya. Jadi mungkin untuk sosialisasi yang kedepannya saya akan lebih banyak kita akan lebih banyak menceritakan, mungkin dia akan dari leader-leadernya dulu supaya informasi ini supaya kita memiliki banyak orang-orang yang paham supaya bisa mensosialisasi lebih dalam lagi untuk teman-teman semua ya. Karena nggak mungkin kita semua bisa belajar hanya dalam satu waktu, itu tidak mungkin. Jadi kita semua harus memahami bersama-sama ya bahwa konsep VTube ini bukanlah konsep yang biasa. Konsep VTube ini sebuah konsep yang berbeda dibanding yang lain gitu ya. Sebuah konsep yang orang-orang di luar sana juga, kita semua juga baru pertama kali melihat konsep seperti ini ya. Dan kita pengen memberikan manfaat yang besar untuk bangsa Indonesia ini gitu ya, terutama dengan program UMKM lah, terutama dengan program UMKM Go Online ini ya. Justru sekarang inilah yang kita perlu sama-sama berjuang. Kita perlu sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo kita hormati proses ini. Ya, kita hormati proses yang sedang berlaku ya di soal pengaktifan kembali VTube ini ya. Saya tahu mungkin teman-teman semua sekarang sudah sangat gak sabar. Bukan cuma Anda, saya juga sama ya. Kita semua pasti mengalami yang sama. Saya sangat paham sekali dengan kondisi itu ya. Tapi oke. Jadi pada prinsipnya mungkin terakhir ini saya ulangi gitu ya, bahwa sekarang ini mungkin memang waktunya sulit. Memang saya tahu, tapi percayalah kalau kita melewati suatu hal yang sulit, maka saya yakin kita akan mendapatkan hal yang besar di sana. Ya, dan teman-teman semua, saya paham sekali sekarang ini kita harus benar-benar berjuang bersama-sama. Kita harus benar-benar bersabar bersama-sama. Saya tahu Anda nggak sabar, saya juga nggak sabar. Tapi kita harus menghormati proses ini. Kita harus menghormati proses dengan regulasi ini supaya kedepannya kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Karena Anda perlu ingat bahwa VTube ini adalah suatu terobosan. VTube ini adalah suatu hal yang berbeda. VTube ini adalah suatu hal yang
bisa membawa berbagai macam dampak yang positif dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mendapatkan hal yang besar, untuk kita bisa mendapatkan hal-hal yang besar ini, maka tentu saja masalahnya juga pasti akan besar. Kita pasti akan melewati tantangan-tantangan yang begitu besar, ya. Dan tantangan-tantangan ini hanya milik orang-orang yang ingin mendapatkan hal yang besar. Jadi kalau misalkan kita bisa berjuang bersama-sama, kita bergandengan tangan, kita berjuang bersama-sama, maka saya yakin juga kita pasti akan menang bersama-sama, ya. Dan mungkin Anda sudah tidak sabar, saya juga tidak sabar, tapi ayo kita hormati proses ini bersama-sama, ayo kita hadapi ini bersama-sama, dan semoga ke depannya nanti dalam beberapa hari ke depan akan ada informasi-informasi yang lebih dahsyat lagi, sosialisasi yang jauh lebih tajam lagi, supaya teman-teman semua bisa lebih paham. Ya, hari ini saya hanya memberikan sedikit bocoran untuk Anda semua, terutama untuk tampilan Fitup 3.0-nya, supaya Anda bisa melihat bahwa manajemen ini berjuang, bahwa manajemen ini memberikan yang terbaik, bahwa manajemen ini menyiapkan suatu hal yang terbaik untuk kita. Jadi kalau misalkan orang-orang di luar sana mengatakan bahwa Fitup ini tidak ada, bahwa Fitup ini scam, ya buat apa kita scam kalau kita mempersiapkan suatu hal yang luar biasa dan kita sudah bisa memperlihatkan kepada Anda. Ya, jadi mungkin saya minta hari ini saya minta dengan kerendahan hati, saya minta untuk kita semua sama-sama bersabar. Saya tahu kita semua pasti udah nggak sabar, kita perlu sama-sama sabar bersama-sama. Saya yakin juga Anda mungkin sudah bosen kali ya dengar kata sabar gitu ya. Hari ini dengan kerendahan hati saya gitu ya, ini langkah kita setelah kita dan tujuan kita tinggal sedikit lagi yang besar di depan sana, ya. Jadi untuk teman-teman semua, kita kuatkan hati kita sama-sama, kita kuatkan mental kita sama-sama, kita berjuang sama-sama, kita akan menang bersama-sama. Sampai jumpa di sosialisasi berikutnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan hal yang berbiasa, dan semoga kita semua bisa diberikan kesehatan juga ya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, dan semoga kita bisa melewati ini semua bersama-sama, dan kita akan menang bersama-sama. Dan kita bisa membawa Fitup ini untuk bisa menjadi berkat bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk bangsa Indonesia dan juga untuk seluruh orang di seluruh Indonesia. Ya, mungkin sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih. Wow, luar biasa ya tadi informasi yang kita terima dari founder kita, dari My Future Business School, Bapak Wilbert Karimun ya. Oke, jangan lupa kita ikuti perjalanan yang luar biasa dari Fitup ini. Tentunya tadi sudah kita mendengar ya informasi kalau manajemen ya itu tidak diam Bapak Ibu, tapi kita terus bekerja ya. Manajemen kita ini terus bekerja untuk mendapatkan semuanya untuk kita semua, yang terbaik untuk kita semua para Fituber. Oke. Untuk pada malam hari ini kita sudah banyak dapat informasi ya, dan juga jangan lupa nanti kita ikuti informasi-informasi berikutnya di acara yang berikutnya ya. Mungkin besok atau lusa nanti kita ada acara lagi ya. Kita akan berkumpul bersama untuk mencari informasi yang luar biasa tentunya dari Fitup. Oke, selalu cari informasi yang terbaru dan yang pasti yang terjamin ya, itu dari perusahaan, manajemen, dari My Future Business School ataupun dari leader aktif Anda. Oke, selamat malam untuk semuanya. Bila ada kesalahan dari kami, tolong dimaafkan. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam.